Selamat mendengarkan. Audiotune mempersembahkan novel yang berjudul Cinta dan Luka, karya dari autor Ririn Puspitasari, dengan aku, Ika Ika. Episode 3, Kasih Sayang yang Terlupakan. Beberapa kali Indah melirik ponsel Kesha yang sedari tadi tak berhenti berdering. Saat dilihatnya, nama pemanggil yang tertera di layar ponsel tersebut membuat Indah membulatkan matanya. Ia pun tak sabar menunggu Kesha menghabiskan lagu yang tengah dinyanyikannya itu. Saat sudah di ujung lagu, Indah segera memberi isyarat untuk temannya itu lekas turun dari panggung. Setelah mengucapkan beberapa kalimat singkat untuk mengakhiri manggungnya, Kesha segera menghampiri gadis yang sedari tadi tengah menatap dirinya dengan gusar. "Ada apa?" tanya Kesha tampak kebingungan. "Lihat ini," ucap Indah yang memperlihatkan beberapa panggilan lewat dari ART yang bekerja di rumahnya itu. Kesha mengambil ponselnya dari tangan Indah. Jika ART yang menelpon belasan kali saat ia keluar, itu adalah pertanda bahaya. Kesha pun segera bersiap untuk meninggalkan restoran tersebut. "Tunggu," gumam Kesha menghentikan langkahnya. "Kak, aku titip gitarku di sini. Tolong jaga baik-baik," ujar Kesha yang tampak terburu-buru. "Baiklah," saut Indah memandang temannya itu dengan penuh kekhawatiran. Kesha pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di bawah matahari yang mulai terik, ia mengayuh sepedanya dengan kencang agar cepat sampai di rumahnya. Sesekali gadis itu melirik jam tangannya, hanya untuk mengetahui berapa waktu yang telah ditempuhnya. Dan akhirnya Kesha pun tiba di rumahnya. Gadis itu menyembunyikan sepedanya di balik halaman belakang. Dengan memiliki 1000 keberanian, gadis itu memanjat pagar tembok rumahnya. Tentunya hanya Kesha lah yang mengerti triknya. Setelah berhasil melalui pagar tersebut, Kesha pun mengendap-endap berjalan tanpa bersuara. Dan kemudian ia memasuki kamarnya melalui jendela. Kesha menghembuskan nafasnya dengan kasar, sembari menyeka keringat yang ada di wajahnya. Namun Kesha terkejut saat membalikkan badannya. Dilihatnya Biasi yang merupakan asisten rumah tangganya, yang tadi menelponnya hanya menunduk ketakutan. Dan orang yang paling ditakuti tengah menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. "Dari mana saja kau?" tanyanya dengan nada tinggi. "Maaf Pak, aku hanya keluar untuk mencari udara segar," jawab Kesha dengan asal. "Mana ada udara segar di siang hari seperti ini? Kau jangan membohongi Papa dengan alasan konyolmu itu," ujar Danu. Kesha terdiam tak berani lagi menjawab ucapan sang papa. Ujung jarinya kini terasa sangat dingin. Pria yang ada di hadapannya ini selalu membawa hawa yang kurang mengenakan. Danu Irawadi, pria yang dipanggil papa oleh Kesha, merupakan pebisnis sukses yang cukup terkenal. Memiliki istri yang cantik bernama Kinara, yang kini juga memiliki butik yang cukup besar dan bahkan sudah memiliki beberapa cabang di kota tersebut. Danu duduk di atas kursi sembari bersedekap, menunggu jawaban dari Kesha. "Baiklah, jika kau tidak mau berkata jujur, Papa akan mencari jawabannya sendiri," ujar Danu, yang kemudian melangkah pergi meninggalkan kamar putri sematawayangnya itu. Setelah kepergian sang papa, Kesha pun langsung luruh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat saat mendengar ancaman dari papanya itu. Biasi langsung menghampiri Kesha. Wanita parubaya itu memeluk gadis yang diasuhnya sedari kecil. Sesekali ia memberi tepukan di pundak Kesha, berusaha menenangkan gadis itu. "Bi, kapankah aku mendapatkan sebuah kebebasan?" ujar Kesha dengan nada bergetar. Gadis itu menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air matanya agar tak tumpah. Masa kecilnya tak seindah anak-anak yang seusianya.
di mana ia tak sedikit pun mendapatkan belai kasih sayang dari orang tua, serta kehangatan akan kasih sayang dari kedua manusia yang kerap disebut orang tua itu. Sedari kecil, Keisha dituntut untuk menjadi sempurna, harus memiliki sebuah prestasi dan tidak mencoreng nama baik orang tua. Akan tetapi, adakah sebuah dukungan dari kedua orang tuanya itu? Jawabannya adalah tidak. Anak-anak yang lain jika memiliki sebuah prestasi, tentu orang tuanya akan merasa bangga. Namun Keisha melalui semua itu hanya sendirian. Di saat perkumpulan orang tua di sekolah, hanya orang tuanya yang tak pernah hadir. Dan Bi Asila yang menjadi penggantinya. Saat pembagian rapot sekolah, teman-temannya pasti akan sangat bangga memperlihatkan nilai-nilai yang sempurna pada orang tuanya dan mendapatkan hadiah ataupun dukungan dari orang tuanya. Namun tidak dengan Keisha. Pernah Keisha memperlihatkan hasil rapotnya pada kedua orang tuanya. Namun tak sedikit pun kedua orang tua melirik benda tersebut. Keduanya hanya sibuk bergulat dengan ponsel dan laptop masing-masing. Terkadang di dalam hati Keisha sering bertanya-tanya, apakah aku adalah anak kandung kalian? Sebenarnya Keisha adalah murid terpintar di sekolahnya dulu. Namun gadis itu memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya percuma. Baginya menjadi anak yang baik dan penurut, namun tidak mendapatkan sedikit pun dukungan dari orang tua. Bergelimang harta pun rasanya percuma jika kita hanya dianggap sebagai boneka yang diharuskan untuk selalu memberikan kesan baik, namun tanpa imbalan apapun. Dengan melakukan sedikit pemberontakan, alhasil sang papa pun sedikit bertanya tentangnya. Namun hal itu lagi-lagi menyangkut nama baiknya. Tak sedikit pun orang tuanya itu menanyakan apa yang dikehendaki oleh putri semata wayangnya itu. Namun, seberapapun Keisha mencoba untuk membangkang, tetap saja dirinya sangat takut menghadapi kemarahan dari sang ayah. Papanya itu mengancam dengan halus, namun bermain dengan cara yang sadis. Sudah beberapa kali gitar Keisha dihancurkan oleh papanya. Namun Keisha lagi-lagi membeli benda tersebut dari hasil kerjanya, menjadi penyanyi di resto milik Indah. Ia mencintai musik sejak duduk di bangku SMA. Setelah bernyanyi serta memainkan musik, dirinya selalu mendapatkan apresiasi, meskipun itu hanya sekedar tepuk tangan. Malam ini Bi Asi tampak sibuk memaksakan makanan kesukaan Keisha. Karena sejak siang tadi, Keisha tidak keluar dari kamar dan melewatkan makan siangnya. Dengan nampan yang berisi makanan serta segelas minum, Bi Asi pun langsung menuju kamar Keisha. Non, ayo makan dulu. Bibi sudah buatkan bubur ayam kesukaan Non Keisha, seru Bi Asi dari luar. Keisha pun langsung bangkit dari tidurnya dan segera membukakan pintu untuk Bi Asi. Ini Non, ayo dimakan buburnya selagi hangat, ujar Bi Asi meletakkan nampan tersebut di atas nangkas. Keisha menatap Bi Asi dengan seksama. Setelah Bi Asi meletakkan nampan tersebut, Keisha pun tiba-tiba memeluk ART-nya itu. Terima kasih Bi, hanya Bibi yang benar-benar peduli padaku, ucap Keisha yang lagi-lagi menjatuhkan air matanya itu. Keisha mengurung dirinya di kamar. Namun, apakah kedua orang tuanya itu memperhatikannya? Tentu tidak. Bahkan mungkin jika ia mati kelaparan di dalam kamar pun, orang tuanya tak peduli. Non Keisha jangan berkata seperti itu. Tuan dan Nyonya juga peduli dengan Non Keisha, ujar Bi Asi sembari mengelus puncak kepala Keisha. Sekarang, Non Keisha harus makan. Bibi sudah membuatkan ini untuk Non Keisha, ujar Bi Asi yang membujuk Keisha untuk membuka mulutnya. Keisha pun menerima suapan dari Bi Asi sembari tersenyum. Sesekali gadis itu pun menyuapi Bi Asi dengan bubur yang dibuatnya. Bi Asi sempat menolak, namun Keisha tetap saja memaksanya.
Keduanya pun nampak mengobrol sembari menikmati semangkuk bubur. Anda telah mendengarkan episode terbaru. Terima kasih telah mendengarkan.